Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Belajar Kitab. Di sini kita akan mencoba membahas satu persatu ilmu nahwu, ilmu saraf yang nantinya dapat bermanfaat bagi kita dalam membaca kitab, khususnya bagi pemula. Dalam memahami ilmu bahasa Arab, dalam memahami kitab klasik, diperlukan adanya alat tersebut yang dapat membuat kita memahami bagaimana cara membaca, mengartikan, dan menjelaskan apa yang dia maksud oleh kitab klasik tersebut. Disebutkan bahwa yang menjadi ibu adalah kitab saraf dan yang menjadi bapaknya adalah nahwu. Artinya, jika tanpa kedua ilmu itu, maka seluruh ilmu tidak akan keluar. Karena tanpa adanya pemahaman mengenai kitab klasik, tanpa adanya pemahaman mengenai nahwu saraf, kita tidak akan bisa mengkaji kitab-kitab fikih, kita tidak akan bisa mengkaji kitab-kitab mantik, kitab bayan, badik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan memulai daripada kitab Tahrirul Aqwal fi I'rabil Awamil ala Awamil Jurjani. Ya. Kitab ini berisi tentang amil-amil yang nantinya sering kita temukan di kitab klasik. Pengarang kitab ini adalah Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani. Oke, baik. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kita bisa melihat di sini di i'rab Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bagaimana ba merupakan amil lafzi simai yang merupakan huruf jar. Ismi adalah majrur dengan ba, tandanya kasrah yang dimudhafkan, dan Allah merupakan mudhaf ilihnya. Ya, kira-kira seperti itu. Di sini hanyalah menyatakan tentang i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan isi dari kitab ini itu dimulai dari halaman berikutnya. Nah, ini dari sini ya. Dari sini kitab ini mulai, yaitu Al-Awamilu fin Nahwi mi'atun. Segala amil dalam nahwu ada 100. Jadi amil-amil yang nanti akan kita temukan dalam kitab nahwu itu ada 100. Amil itu bisa kita katakan sebagai yang bekerja. Artinya nanti ketika kita jumpa ada kalimat yang kasrah, maka tentu ada pekerjanya, ada sesuatu yang buat kenapa dia bisa kasrah, ada amilnya. Ketika kitabun dhammah, kenapa kitabun, itu ada amilnya. Kemudian misalnya zaidan, kenapa zaidan, kenapa mansub, itu karena ada amilnya di belakang. Jadi segala amil dalam kitab nahwu ada 100. Jadi amil tersebut lafdiyatun wa ma'nawiyatun. Amil tersebut ada lafzi dan amil maknawi. Apa itu amil lafzi? Amil lafzi adalah amil lafzi adalah amil yang memang dia berbentuk lafaz. Amil lafzi adalah amil yang berbentuk lafaz. Artinya dia tertulis, misalnya fit dari. Ya. Itu fit dari. Fit dari kenapa kasrah? Karena ada fi. Ya. Maka fi merupakan amil lafzi. Mengapa? Karena dia tertulis secara lafaz. Sedangkan yang kedua, yaitu maknawiyatun. Maknawiyatun ini dia tidak tertulis. Beda dengan lafzi. Misalnya Zaidun qama. Zaidun berdiri. Itu Zaidun
diirab sebagai mubtada dan qama menjadi khabar. Maka Zaidun ini, mengapa dia bisa dhammah? Mengapa dia bisa marfu? Karena ada amilnya, ada yang bekerja untuk membuat Zaidun menjadi dhammah, menjadi marfu. Apa amilnya? Amilnya yaitu amil maknawi. Karena amilnya tidak terlihat. Beda dengan fi'dari tadi. Kalau fi'dari, dia tertulis langsung di teksnya yaitu fi, sedangkan Zaidun koma, kenapa bisa marfu, kenapa bisa dhammah Zaidunnya? Karena ada amil yang memang tidak disebutkan apa-apa di belakang Zaidun. Artinya dia ada secara maknawi. Kemudian amil nahwu ada dua, yaitu lafzi dan maknawi. Fallahdiyatu minha adadani, sama'iyatun wa qiyasiyatun. Maka amil lafzi daripada 100 itu ada dua. Jadi amil lafzi ada dua. Yang pertama sima'i, yang kedua qiyasi. Jadi amil lafzi ada sima'i dan ada qiyasi. Sima'i ini dasarnya daripada kata-kata sama. Sama artinya mendengar. Maksudnya amil lafzi yang sima'i adalah amil-amil yang didengar daripada bangsa Arab. Misalnya seperti fi'dari. Itu fi merupakan salah satu amil yang memang didengar daripada orang Arab. Artinya orang Arab, bangsa Arab ada mengucapkan kata-kata fi. Kemudian misalnya anna Zaidan qaimun. Yang membuat Zaidan nasab adalah anna. Dan anna ini merupakan amil lafzi. Dan dia tergolong sima'i karena anna itu dia pernah ataupun ada diucapkan oleh orang Arab. Beda dengan qiyasi. Kalau qiyasi, amil qiyasi ini amil yang memang tidak disebutkan oleh bangsa Arab. Artinya bangsa Arab tidak menggunakan amil tersebut. Lalu amilnya hanya dikiaskan ataupun dibandingkan dengan apa yang diucapkan oleh bangsa Arab. Itu amil qiyasi, ada pembahasan sendiri nanti di depan. Fasama'iyatu minha 91 amilan. Maka bermula amil sima'i daripada 100 itu 91 amil. Wal qiyasu minha sab'atun, dan amil qiyasi daripadanya 100 itu 7. Wal ma'nawiyatu minha isnani, dan amil maknawi daripadanya 100 itu 2. Fatatanawwa'u as-sama'iyatu ala 13 naw'an, dan terbagilah amil sima'i ataupun berbahagianlah amil sima'i menjadi 13 pembagian. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa amil sima'i itu ada 91 amil. Sedangkan amil qiyasi ada 7. Amil maknawi ada 2. Jadi 91 ditambah 7, 98. Dan ditambah amil maknawi 2 menjadi 100. Jadi inilah yang nantinya akan sering kita jumpai dalam ilmu nahwu. Kemudian amil sima'i tersebut
terbagi ke dalam 13 pembagian yang nantinya akan disebutkan oleh Tengku Musannif, oleh pengarang pada bagian ke depannya. Baik, sekarang kita mencoba untuk i'rab. Belajar i'rab. Kita mulai dari awamil. Rafa'nya dhammah yang zahir pada akhirnya. Kenapa dia dhammah? Karena dia adalah jamak taksir. Hukum jamak taksir adalah rafa' dhammah, nasab fathah dan dijar dengan kasrah. Fi huruf jar nahwi yang dijarkan, nahwi majrurnya. Alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Kenapa kasrah? Karena isim mufrad. Hukum isim mufrad, rafa' dhammah, nasab fathah dan jar kasrah. Kemudian mi'atun. Mi'atun ini dia menjadi khabar dari awamil. Mi'atun ke khabar, hukum khabar marfu' alamat rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia dianggap sebagai isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dhammah, nasab fathah dan jar kasrah. Kemudian lafdhiyatun. Lafdhiyatun ini sebenarnya ada dua cara mengirabnya. Bisa kita takdirkan dia menjadi khabar daripada mubtada yang dibuangkan. Yaitu mubtadanya merupakan dhamir hiya. Jadi waktu ditakdirkan hiya, dianya 100 itu lafdhiyatun dan itu ma'nawiyatun. Atau bisa juga lafdhiyatun dan ma'nawiyatun ini kita badal. Artinya yang mana 100 lafdhiyatun. Jadi misalkan kita i'rab sebagai khabar, maka cara i'rabnya adalah lafdhiyatun merupakan khabar daripada mubtada yang dibuangkan, takdirnya hiya. Lafdhiyatun khabar, hukum khabar marfu', alamat rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dhammah, nasab fathah dan jar kasrah. Waw huruf ataf ma'nawiyatun diataf kepada lafdhiyatun. Hukum ataf ma'tuf ikut ma'tuf alaih diataf atas marfu' alamat rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dhammah, nasab fathah dan jar kasrah. Kemudian fal-lafdhiyatu minha adadani. Fa sebetulnya fa memiliki banyak macam. Ada fa tafsir, ada fa untuk ataf, ada fa untuk tafri dan sebagainya. Sedangkan di sini ya, di sini kita dapat melihat bahawa fa ini al-fa'u lit-tafsir atau lin-natijah. Kemudian lafdhiyatu khabar. Lafdhiyatu mubtada. Hukum mubtada marfu' alamat rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Hukum isim mufrad rafa' dhammah, nasab fathah dan jar kasrah. Minha min merupakan huruf jar. Ha isim dhamir dibina di atas
sukun pada mahal jar majrur dengan min. Ada ni kabar, hukum kabar marfu. Alamat rafa alif, kenapa alif? Karena dia isim tasniyah. Hukum isim tasniyah rafa dhammah nasab rafa alif nasab. Ya dijar dengan ya. Itu isim tasniyah. Berbeda dengan isim mufrad rafa dhammah nasab fathah dan jar kasrah. Sedangkan isim tasniyah rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Baik, cukup sekian.